Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandisena pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Modul 2, memberi gagasan cerdas terhadap permasalahan di sekitar. Unit 1, mengidentifikasi dan mengembangkan teks eksposisi. 1. Mengidentifikasi dan mengembangkan teks eksposisi. Pada unit 1 ini, Anda akan belajar mengidentifikasi dan mengembangkan isi teks eksposisi. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang yang selama ini menjadi hal yang ditutupi. Pengungkapan dalam bentuk eksposisi membuat Anda lebih mudah untuk menuangkan ide, khususnya secara tertulis. Pada unit ini, Anda akan mengidentifikasi isi pokok informasi berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi yang dibaca atau didengar, serta mengembangkan isi teks eksposisi tersebut dengan memperhatikan struktur dan ciri-ciri teks eksposisi. Sebelum mengidentifikasi teks eksposisi, bacalah teks eksposisi berikut yang berjudul "Mengapa Kita Harus Merayakan Hari Ibu?" Berikut contoh teks eksposisi dengan judul "Mengapa Kita Harus Merayakan Hari Ibu?" dan bacalah dengan seksama. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Setelah Anda membaca teks eksposisi dengan judul "Mengapa Kita Harus Merayakan Hari Ibu?", tentu Anda sudah dapat menentukan ciri-ciri teks eksposisi berdasarkan teks tersebut. Bila kita cermati teks eksposisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian teksnya secara lugas. 2. Menggunakan bahasa yang baku. 3. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. 4. Tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Kelima, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. 6. Penjelasannya disertai data yang akurat. 7. Fakta digunakan sebagai alat untuk memperjelas dan kontribusi. 8. Gaya informasi yang bersifat mengajak. Mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Setiap teks memiliki struktur tertentu, demikian pula teks eksposisi memiliki struktur yang berbeda dengan teks lainnya. Untuk mengetahui struktur teks eksposisi, silahkan Anda baca kembali teks eksposisi "Mengapa Kita Harus Merayakan Hari Ibu" di atas dan teks eksposisi di samping dengan judul "Manfaat Membaca". Kemudian, bandingkan struktur kedua teks eksposisi tersebut. Setelah Anda memahami kedua teks eksposisi tersebut, sudahkah Anda memahami struktur teks eksposisi? Kedua teks tersebut memiliki struktur yang berbeda. Dilihat dari strukturnya, teks eksposisi terdiri atas dua jenis, yaitu teks eksposisi analitik dan teks eksposisi hortatorik. Teks eksposisi "Mengapa Kita Harus Merayakan Hari Ibu" termasuk ke dalam jenis teks eksposisi analitik, sedangkan teks eksposisi dengan judul "Manfaat Membaca" termasuk ke dalam teks eksposisi hortatorik. Teks eksposisi analitik merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan tertentu. Teks ini terdiri atas beberapa struktur, yaitu mengungkapkan tesis atau pernyataan pendapat, mengungkapkan argumen-argumen, dan mengungkapkan simpulan atau reiterasi atau penegasan ulang pendapat.
Pernyataan pendapat atau kalimat tesis dalam teks eksposisi, mengapa kita harus merayakan Hari Ibu, ialah Ibu adalah segalanya bagi kita ketika kita masih bayi. Kalimat-kalimat berikutnya merupakan penjelasan atau argumen-argumen dari kalimat tesis tersebut. Argumentasi dalam teks tersebut adalah 1. Kita berterima kasih kepada ibu atau semua yang telah ia lakukan. 2. Kita perlu meminta maaf untuk segala kesalahan kita, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. 3. Kita harus selalu mensyukuri karena telah memiliki ibu. Tahap terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Pada bagian ini diungkapkan kembali pendapat penulis agar teks terasa lebih jelas. Penegasan ulang dalam teks tersebut adalah, dari fakta tersebut, anak-anak diharapkan untuk menghormati dan menghargai orang tua, terutama ibu. Teks eksposisi ortotorik merupakan teks yang bertujuan untuk memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, atau sesuatu harus dan atau tidak harus dilakukan. Teks ini terdiri atas beberapa struktur, yaitu menggunakan tesis atau pernyataan pendapat, mengungkapkan argumen-argumen, dan mengungkapkan rekomendasi atau anjuran bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya. Pernyataan pendapat dalam teks eksposisi manfaat membaca adalah buku membuka jendela dunia. Sedangkan argumentasinya adalah 1. Membaca dapat memberikan pengetahuan tentang banyak hal di dunia ini. 2. Kita akan mengetahui banyak berita dan informasi tentang sesuatu yang terjadi di dunia. Bagian rekomendasi teks tersebut adalah 1. Tentukanlah jenis bacaan yang Anda sukai. 2. Cobalah berbagai jenis buku dengan tema dan cerita yang berbeda. 3. Pergilah ke perpustakaan setempat. 4. Ciptakanlah lingkungan membaca yang baik. Selanjutnya, mengidentifikasi isi pokok informasi teks eksposisi. Pada pelajaran yang lalu, Anda telah mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Pada pelajaran ini, Anda akan mengidentifikasi isi pokok informasi dalam teks eksposisi. Setiap teks eksposisi memiliki isi pokok. Isi pokok yang Anda akan identifikasi yaitu isi yang berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi yang terdapat dalam teks eksposisi yang dibaca atau didengar. Sebelum Anda mengidentifikasi isi informasi teks eksposisi, bacalah teks eksposisi yang berjudul Bahaya Kabut Asap Bagi Kesehatan dan Realita Hukum di Indonesia. Setelah Anda membaca teks eksposisi, bahaya kabut asap bagi kesehatan, coba Anda identifikasi isi pokok informasi yang akan kita identifikasi, yaitu isi yang berupa permasalahan, argumentasi,
pengetahuan, dan rekomendasi yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Jika Anda merasa kesulitan, diskusikan dengan teman dalam kelompok. Setelah itu, cocokkan dengan jawaban di bawah ini. Isi pokok informasi teks eksposisi bahaya kabut asap bagi kesehatan adalah sebagai berikut. 1. Masalah. Saat ini, udara di beberapa kota besar di Indonesia tercemar dengan kabut asap hasil dari pembakaran hutan dan lahan akibat ulah manusia yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. 2. Argumentasi diantaranya 1. Kabut asap yang mencemari udara mengakibatkan anak-anak, lansia, dan orang-orang penderita penyakit jantung dan paru-paru memiliki risiko yang sangat besar terkena dampak kabut asap. 2. Bahaya kabut asap selanjutnya adalah memperparah para penderita asma dan penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis dan PPOK. 3. Bahaya kabut asap lainnya adalah bencana ini dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru dan saluran pernapasan. 4. Selain membahayakan secara langsung, kabut asap juga mengakibatkan terganggunya sistem pencernaan pada manusia. 5. Dampak tidak langsung lainnya adalah kabut asap bisa menimbulkan stres. Ketiga, pengetahuan. Kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. 4. Rekomendasi, yaitu teks tersebut tidak memiliki isi tentang rekomendasi. Mengembangkan isi teks eksposisi. Pada pelajaran yang lalu, Anda telah mengidentifikasi struktur dan isi teks eksposisi bahaya kabut asap bagi kesehatan. Pada pelajaran ini, Anda akan mencoba mengembangkan teks eksposisi yang berisi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Apa yang harus Anda lakukan dalam mengembangkan isi teks eksposisi? Hal yang harus diperhatikan dalam mengonstruksi teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Bacalah teks eksposisi yang tersaji dengan cermat. 2. Tentukan isi pokok teks eksposisi tersebut berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. 3. Tentukan struktur teks eksposisi tersebut. 4. Kembangkan teks tersebut berdasarkan isi pokok informasi yang telah ditemukan dengan memperhatikan struktur teks eksposisi dan menggunakan bahasa sendiri. Sekian pembahasan materi dalam modul 2, unit 1, mengidentifikasi dan mengembangkan teks eksposisi. Semoga dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.